Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan dibuka sedikit temannya berdoa. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari senam lantai ya. Ada yang tahu pengertian dari senam lantai? Belum bisa. Senam lantai ini adalah salah satu rangkaian gerakan yang secara sistematis yang dilakukan di lantai dengan matras sebagai alatnya. Jadi senam lantai banyak sekali jenisnya di sana. Yang pertama, guling ke depan. Ada lagi? Guling ke depan. Kemudian ada lagi? Menolak. Sikap kanan. Sikap kiri. Handstand ya. Berarti kalian sudah memahami atau sudah banyak sekali yang dipahami mengenai jenis-jenis dalam senam lantai, gerakan dari senam lantai tersebut. Kemudian, jadi untuk pertemuan kali ini kita fokuskan di guling ke depan ya. Materi kita hari ini adalah guling ke depan. Jadi kalau dulu pas waktu di kelas 3, di kelas 4, karena Pak Guru baru di sini, apakah kalian pernah mempelajari senam lantai guling ke depan? Terus gerakannya apakah sudah sempurna atau masih belum? Oh, berarti kebanyakan yang perempuan yang belum sempurna. Kemudian manfaat dari senam lantai. Ada yang tahu manfaatnya? Menaikkan suhu badan. Menaikkan suhu badan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Silakan. Untuk melatih kebugaran. Melatih kebugaran. Ya, betul. Ada yang terakhir manfaatnya itu adalah untuk melatih kelenturan tubuh. Ya, itulah manfaat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi guling ke depan, Pak Guru mengharapkan kepada siswa-siswi untuk bisa menjelaskan rangkaian gerak dominan, bertumpu, putaran, dan mendarat pada guling ke depan. Itu yang pertama, mampu. Kedua, Pak Guru mengharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mempraktekkan rangkaian gerak dasar, bertumpu, putaran, dan mendarat pada guling ke depan. Setelah bisa menjelaskan, kemudian kalian Pak Guru harapkan bisa mempraktekkan. Ya, sebelum Pak Guru menampilkan video, silakan bagi kelompoknya ini. Pak Guru minta 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Itu apa? Sekarang sudah terbentuk kelompoknya ya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Ayo disini aja. Nanti Pak Guru harapkan dari PowerPoint yang Pak Guru tampilkan ataupun video, silahkan kalian mengamati, kemudian buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya nanti. Terus kita bahas, harus kita jawab di masing-masing kelompok ya. Pengertian senam lantai adalah jenis latihan fisik dengan gerakan yang sistematis dan terencana dan dilakukan di lantai dengan matras sebagai alat untuk berolahraga. Ini adalah pengertian dari senam lantai. Kemudian berikut ini adalah jenis-jenis dari senam lantai tersebut. Yang pertama, sikap kiri. Yang kedua, berguling ke depan. Yang ketiga, berguling ke belakang. Yang keempat, berdiri dengan tangan atau handstand. Yang kelima, berdiri dengan kepala atau handstand. Yang keenam, kayak. Yang ketujuh, loncat. Banyak lagi jenis-jenisnya untuk senam lantai tersebut. Jadi kita fokuskan nanti pada pembelajaran ini adalah guling ke depan, senam lantai guling ke depan. Kemudian untuk guling ke depan ini ada 2 awalan yang dipakai. Ya. Yang pertama yaitu awalan berdiri, yang kedua awalan jongkok. Jadi langkah-langkah melakukan guling ke depan dengan awalan jongkok yang pertama yaitu diawali dengan sikap jongkok. Kemudian
kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Yang kedua, bengkokkan kedua tangan, letakkan tengkuk atau kepala bagian belakang dengan menyatukan bahu dan dada di atas matras. Kemudian yang ketiga, lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Setelah itu, pegang lututnya atau telaga di sana, kakinya dibelokkan, kemudian kembali ke posisi jongkok. Ya sekarang Pak Guru akan menampilkan video, silakan diamati, masing-masing kelompok silakan mengamati, nanti buat pertanyaan baik dari PowerPoint yang Pak Guru tampilkan ataupun dari videonya itu ya. Silakan cari pertanyaan lewat sana. Paham sampai di sini? Nah, sekarang Pak Guru putarkan videonya ya. Silakan. Diskusi dengan kelompoknya, cari pertanyaannya dengan video yang tadi. Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk mencari pertanyaan. Kenapa harus memegang lutut pada saat berguling ke depan? Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, yang kelompok 3. Pak Guru tampil dulu pertanyaannya. Silakan Pak. Kenapa harus bagian belakang kepala atau bagian tengkuk atau bahu yang menyentuh matras? Bagus sekali pertanyaannya. Silakan untuk pertanyaan kelompok 1 dijawab oleh kelompok 4. Pertanyaannya kelompok 1, kenapa pada saat guling ke depan? Apa pertanyaannya? Kenapa pada saat guling ke depan jantungnya ke samping? Tidak dicatat. Silakan itu didiskusikan dengan masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Sudah ketemu jawabannya? Ya, terima kasih. Silakan kelompok 1 dulu menjawab pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya adalah apa manfaat dari staf lantai guling ke depan? Melatih keseimbangan tubuh, menaikkan suhu badan, mengeluarkan tubuh. Melatih keseimbangan, menaikkan suhu badan, melatih kelenturan tubuh. Tepuk tangan untuk jawabannya. Jawabannya benar sekali. Terima kasih. Telah menjawab semua pertanyaan dari temannya. Tanpa arahan dari Pak Guru, kalian sudah bisa menjawab semuanya. Ya, untuk diskusinya kita dudukkan sampai di sini. Sekarang kita masuk ke praktiknya ya. Praktik selama lantai. Ya, untuk praktiknya sebelum masuk ke praktiknya kita pemanasan dulu supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat melakukan senam lantai tersebut. Ya, sekarang ada 3 tahapan dalam senam lantai. Yang pertama yaitu awalan, sikap awalan. Jadi kita pakai awalannya sekarang awalan jongkok. Yang namanya jongkok itu seperti ini, ya. Seperti ini yang namanya jongkok.
Kalau begini namanya duduk, ya. Ini namanya duduk. Sekarang kita pakai awalannya adalah jongkok. Setelah jongkok, tangannya lurus ke depan. Jadi perhatikan, tangannya lurus ke depan. Setelah lurus ke depan, taruh tangannya di atas. Nah, kira-kira jaraknya dari ujung kaki 40 cm. Kemudian diangkat. Setelah diangkat, jangan lupa dagunya diletakkan di dada. Dagunya harus menyentuh dada. Setelah dagunya menyentuh dada, kemudian tangannya dibengkokkan sedikit. Nah, seperti tangannya dibengkokkan sedikit. Kemudian bantu dengan tolakan ke kaki. Kakinya dipakai ikut menolak. Paham sampai sana? Kita pakai awalan jongkok. Ingat, pada saat berdiri segera pegang ketuk lututnya dipegang, kembali di posisi kemudian berdiri ya. Kita ulangi sekali lagi. Taruh tangan di depan dada, taruh tangannya di depan, kemudian taruh di atas matras, angkat kakinya, dagu ditekuk, kemudian dorong dengan kaki, tangannya ditekuk, dorong dengan kaki, kemudian berdiri. Ya, kira-kira bisa seperti itu. Angkat kaki, satukan dagu, kemudian tekukkan tangan, ya, langsung jongkok, berdiri terus, ya, satu tangan. Banyak sekali yang tidak menyatukan dagunya di markas. Banyak sekali yang tidak menyatukan dagunya di dada ya. Banyak sekali yang tidak menyatukan dagunya di dada. Kemudian usahakan bagian belakang kepala kalian ini menyentuh dengan markas. Kemudian tangannya dibuka, jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Jaraknya kira-kira 40 cm dari ujung kaki. Kemudian yang kedua perhatikan, usahakan kakinya juga ikut menolak pada saat melakukan guling ke depan. Paham sampai di sini? Karena antara tangan dan kakinya terlalu jauh tadi, Pak Guru bisa. Segini kira-kira. Jadi jaraknya itu kira-kira 40 cm dari ujung kaki. Kemudian setelah itu tangannya dibengkokkan. Yang paling sering Pak Guru lihat tadi, tidak ada dorongan kakinya untuk membantu pada saat guling ke depan. Kemudian yang kedua, pada saat proses pendaratannya tadi, tidak ada yang melakukan lutut membengkokkan lututnya dipegang supaya tidak jatuh ke belakang pada saat pendaratan. Yang mungkin pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru akhiri. Yang untuk pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru rasa cukup. Jadi untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari masih berkaitan dengan serang lantai, yaitu nanti sikap lilin atau sikap kayak. Pada materi berikutnya, dua materi yang akan kita pelajari di sana, sikap lilin dan sikap kayak. Baik, sebelum Pak Guru tutup, kita pendinginan dulu, pendinginan dulu. Terus